Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Dia setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Dia setia. Musik memuji Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata, waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Dia setia. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Dia setia. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang. Yesus setia. Saudara, ada satu sobat kita yang paling setia. Namanya siapa, saudara? Sekali lagi lebih keras, namanya siapa, saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang
bersyukur, menyenangkan kedua kalinya melayani di ibadah malam ini. Terima kasih buat Pak Samuel sekali lagi, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan melayani di sini. Saya hari ini datang gak sendirian, saudara, ditemani oleh sang ayah yang berdiri tepat di depan saya di belakang. Hari ini bukan sekedar jadi ayah, jadi sahabat, jadi mentor, tapi juga jadi sound engineer terbaik saya. Dibantu juga oleh tim yang luar biasa, soundnya aman sekali. Walaupun tadi karena pesawat delay, tadinya harusnya dari Jakarta ke Malang, tapi gak bisa karena lagi batuk katanya gunungnya. Jadi kita naik mobil dulu dan pesawat dari Palembang, tadi pagi saya dari Palembang ke Jakartanya delay. Jakarta dari Palembang aman, Palembang dari Jakarta aman, Jakarta ke Surabayanya delay. Jadi sampai ke sini sudah nggak sempat cek sound, tapi timnya luar biasa, soundnya aman sekali. Terima kasih. Dan hari ini juga ditemani oleh pasukan musik seorang diri tapinya Michael Yosua pada keyboard. Yang juga merangkap sebagai calon pendeta sebentar lagi kuliah teologi ya. Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat diberikan kesempatan untuk melayani di Kuching. Kuching itu ada di satu pulau dengan Kalimantan tapi masuk ke Malaysia. Untuk sampai di sana kita harus naik pesawat dari Jakarta, transit di Kuala Lumpur, lalu dilanjutkan sama pesawat kecil untuk ke Kuching, yang lebih kecil maksudnya. Saya salah satu fans berat air putih. Kemana-mana biasanya saya selalu bawa air minum. Dan waktu saya transit di Kuala Lumpur, karena pesawat kita dari Jakarta delay beberapa jam, akhirnya ketika kita sampai di Kuala Lumpur, saya harus buru-buru untuk ambil bagasi, untuk lapor, untuk penerbangan berikutnya, karena kita harus pindah pesawat, saudara. Karena buru-buru saya nggak sempet beli minum, karena dari Jakarta penerbangan internasional tidak diperbolehkan bawa cairan apapun termasuk air minum. Jadi saya dari Jakarta tidak boleh bawa minuman dan tidak sempat beli minuman karena buru-buru di Kuala Lumpur. Akhirnya saya mulai berasa haus, tapi saya mulai membayangkan saya akan membayar rasa haus saya nanti di pesawat setelah lepas landas. Akhirnya setelah lepas landas di pesawat, tibalah waktu yang saya nanti-nantikan. Waktu pembagian makanan dan yang terpenting minuman. Saya kalap minumnya. Terus setiap tegukan rasanya nikmat banget, saudara, karena sudah menahan haus sekian jam. Karena sebelum saya minum itu ternyata, karena waktu itu bulan puasa, saya harus menunggu karena ada orang-orang yang akan berbuka puasa, mereka lah yang diprioritaskan untuk dibagikan makanan terlebih dahulu. Jadi begitu saya dapat, wah bahagia sekali rasanya bisa minum air. Ketika saya merenungkan setelah minum, setelah rasa hausnya terbayar, saya merenungkan air ini sudah bukan jadi kesukaan atau hobi untuk saya, tapi air ini sudah menjadi kebutuhan yang melekat dalam hidup saya, saudara. Artinya tanpa air saya nggak bisa, saudara. Lalu saya menyadari bahwa sesungguhnya harusnya Tuhan menjadi kebutuhan dalam hidup kita lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, saudara. Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pelengkap atau kesenangan atau hobi, tapi harusnya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kebutuhan kita yang mutlak dan absolut, saudara. Dan saya menyadari
ketika kita ingin memiliki ketergantungan yang benar akan Tuhan, yang pantas, kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara. Buku-buku rohani, firman Tuhan, artikel-artikel rohani, CD-CD khotbah, pendalaman Alkitab atau sekolah Alkitab, itu merupakan sarana yang bisa kita dapatkan untuk mengenal Tuhan dan pribadinya, saudara. Dan persekutuan pribadi setiap hari minimal 30 menit. Disitulah kita akan semakin memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki pengetahuan, ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, maka setiap peristiwa hidup yang kita alami setiap hari, setiap saat, itu tidak lagi menjadi sunyi, saudara. Tapi melalui setiap peristiwa yang kita alami, kita bisa memiliki kepekaan apa yang Tuhan akan atau sedang sampaikan melalui setiap peristiwa yang terjadi. Dan sesungguhnya dalam setiap kita manusia memiliki rongga yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri, saudara. Tapi di dunia yang makin fasik ini, kebanyakan orang mengisi rongga tersebut dengan hal-hal lain seperti gelar, jabatan, harta, barang-barang mewah, rumah mewah, barang branded dan sebagainya. Sampai satu titik akhirnya dia terikat dengan hal-hal itu dan tidak bisa mengisinya lagi dengan Tuhan, saudara. Dan manusia yang biasa menyerap kebahagiaan dari dunia ini, kepuasannya akan semakin menurun dan semakin menurun sampai satu titik tanpa disadari dia tidak akan pernah terpuaskan, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh punya barang-barang yang mewah, barang-barang branded atau rumah mewah, tapi kiranya itu semua tidak menjadi membuat kita terikat dan menjadi sumber kebahagiaan kita. Tapi seharusnya itu semua menjadi sarana kita yang paling efektif untuk memburu Tuhan dan membangun kerajaannya di dunia ini, saudara. Berbeda dengan orang yang mengisi rongganya dengan Tuhan, semakin hari akan semakin luar biasa, semakin hari semakin bahagia, semakin dipuaskan, karena Tuhan adalah air kehidupan yang ketika kita meminumnya, kita tidak akan haus lagi, saudara. Sampai satu titik kita memiliki ketergantungan yang penuh dengan Tuhan, sampai kita bisa berkata bahwa kita bisa hidup tanpa apapun, kita bisa hidup tanpa siapapun, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Betapa ku mencintai